dipaksa, lalu dibuang ke sungai. Tangis dan teriakannya malam itu tak berharap arwah Sundari mendengar doanya. Sementara itu, Raden Wiryo, orang yang paling tahu rahasia di balik kematian Sundari, tetap hidup dengan tenang. Ia menertawakan cerita-cerita itu. Baginya, gosip hantu hanya permainan orang bodoh. Ia tidak tahu, justru dialah yang paling ditunggu roh dendam Sundari. Sejak malam itu, Desa Wringin Jaya berada di bawah bayangan. Tangisan lirih, sosok samar, dan bisikan nama Sundari menjadi pertanda dendamnya mulai bangkit. Bayangan di sungai. Malam ketiga setelah pemakaman, sungai tempat jasad Sundari ditemukan kembali ramai jadi bahan bisik-bisik. Bukan karena orang berani mendekat, melainkan karena kabar yang menyebar cepat, ada sosok perempuan berdiri di atas air. Kabar itu berasal dari Pak Karta, seorang nelayan tua. Ia terbiasa menjala ikan sebelum fajar, tapi kali ini ia pulang lebih awal dengan wajah pucat pasi. "Demi Gusti, aku lihat dia," teriaknya di warung. Tangannya bergetar, tubuhnya nyaris roboh. "Siapa, Pak?" tanya orang-orang. Sundari, dia berdiri di sungai, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya basah kuyup, dan matanya menatapku. Seisi warung terdiam. Suara jangkrik di luar terdengar lebih jelas, seakan ikut mendengar cerita itu. Sejak malam itu, warga makin takut melintas di dekat sungai. Bahkan siang hari pun mereka enggan melewati jalan setapak yang menyeberangi jembatan bambu. Anak-anak dilarang bermain di sekitar air, ibu-ibu selalu buru-buru menutup pintu rumah sebelum senja. Namun, rasa takut terbesar bukan hanya dari sungai. Malam-malam mulai dipenuhi kejadian aneh. Pintu rumah terbuka sendiri, suara langkah tanpa wujud terdengar di beranda, dan suara perempuan menangis mendayu-dayu seakan memanggil nama seseorang. Nama itu hanya terdengar samar,
Tapi sebagian warga yakin jelas, Wiryo. Wiryo. Di rumah besar Raden Wiryo, suasana pun berubah. Meski ia berusaha tak peduli, pelayan-pelayannya sering ketakutan. Mereka mendengar suara tangisan dari kamar kosong atau melihat bayangan perempuan berlari melintasi halaman. Bahkan kuda miliknya meringkik keras tiap malam, seolah mencium kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Raden Wiryo mulai resah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui rasa takut. Ia tertawa sinis sambil berkata, "Itu hanya hayalan kalian." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu roh Sundari belum pergi. Dan setiap malam bayangan di sungai adalah tanda bahwa dendam itu semakin dekat. Pertanda dendam. Malam di desa Wringin Jaya semakin terasa berat. Suara gamelan dari rumah tetangga yang biasa terdengar riang kini jarang dipukul. Orang-orang memilih berdiam di rumah, menutup jendela rapat-rapat, seakan angin malam membawa sesuatu yang jahat. Pertanda-pertanda mulai muncul. Seekor ayam jago milik Pak Samin berkokok tengah malam, padahal biasanya hanya menjelang subuh. Anjing-anjing menggonggong ke arah sungai tanpa henti. Bulu mereka berdiri, seolah melihat sesuatu yang mata manusia tak mampu menangkap. Di rumah keluarga Sundari, ibunya sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat anak gadisnya berjalan pulang dengan pakaian basah kuyup, wajah pucat, dan mata merah menyala. "Ibu, aku kedinginan," begitu katanya. Sang ibu terbangun sambil menangis, tubuhnya gemetar. Ia tahu, roh Sundari meminta sesuatu, bukan lagi kasih sayang, melainkan keadilan. Di sisi lain, Jaka Pramana, lelaki yang dulu mencintai Sundari, merasakan kehadiran aneh setiap malam. Angin dingin selalu berhembus dari jendela kamarnya, membawa suara lirih seperti bisikan. "Jaka, tolong aku." Ia tersentak, berdiri, menatap sekeliling. Tapi kamar tetap sepi, hanya lampu minyak bergoyang di tiup angin. Hatinya hancur, karena ia tahu suara itu bukan hayalan, itu suara Sundari. Sementara itu, Raden Wiryo mulai diganggu dengan cara yang lebih nyata. Suatu malam, ketika ia sedang menikmati arak bersama kawan-kawannya, tiba-tiba kendi pecah sendiri, cairannya tumpah ke lantai, membentuk noda merah menyerupai darah. Para kawannya ketakutan dan buru-buru pulang, tapi Wiryo hanya tertawa keras, meski di dalam dadanya ia mulai merasa dicekam kegelisahan. Semua tanda itu hanyalah awal. Arwah Sundari belum menampakkan diri sepenuhnya, tapi ia sudah mulai menyebarkan teror. Dan setiap pertanda yang muncul hanyalah pesan, dendam itu semakin dekat waktunya untuk ditagih. Malam berdarah. Malam itu, desa Wringin Jaya diguncang peristiwa yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Langit mendung, petir sesekali menyambar di kejauhan. Hujan turun deras membasahi tanah, membuat jalanan berlumpur. Di rumah besar Raden Wiryo, pesta kecil sedang berlangsung. Wiryo mengundang beberapa teman dekatnya untuk minum arak dan berjudi, seakan ingin menertawakan kabar hantu yang terus menyebar di desa. Namun, tawa mereka tak bertahan lama. Tepat ketika lonceng malam berbunyi dari surau, lampu minyak yang menerangi ruangan berkelip-kelip lalu padam, menyisakan kegelapan pekat. Angin dingin menerobos masuk, meski semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara tetesan air di lantai. Tik, tik, tik. Salah seorang tamu menyalakan obor, dan semua terperanjat. Dari langit-langit rumah menetes cairan merah pekat. Bukan air hujan, melainkan darah segar. Menetes deras, membasahi meja judi dan gelas arak mereka. Para tamu menjerit ketakutan. Ada yang berlari keluar rumah, ada yang jatuh tersungkur sambil gemetar. Di tengah kekacauan itu,
terdengar suara perempuan menyanyi lirih. Suara itu datang entah dari mana, lembut namun menyeramkan, seakan menembus dada. "Wiryo, kau ingat aku?" Raden Wiryo pucat pasi. Ia berdiri tergesa, menatap sekeliling. Dari sudut ruangan, terlihat sosok samar perempuan berambut panjang, basah kuyup, berdiri dengan kepala tertunduk. Pakaian putihnya kotor oleh lumpur dan darah, rambutnya menutupi wajah. "Tidak, tidak mungkin!" Wiryo berteriak. Ia melempar kursi, mencoba berlari, tapi sosok itu bergerak mendekat tanpa suara, hanya meninggalkan jejak air di lantai. Wiryo berhasil kabur keluar rumah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Tidurnya tak pernah tenang. Setiap ia memejamkan mata, bayangan Sundari hadir dengan mata merah menyala. Bagi Wiryo, malam berdarah itu adalah peringatan keras. Sundari datang menagih dendamnya. Teror di desa. Sejak malam berdarah di rumah Raden Wiryo, ketakutan meluas ke seluruh desa Wringin-Jaya. Tidak hanya keluarga Wiryo, warga biasa pun mulai merasakan teror yang sama. Orang-orang melaporkan kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Ada yang mendengar suara ketukan di pintu rumah tengah malam, tapi saat dibuka tak ada siapa-siapa, hanya genangan air yang mengalir masuk. Ada yang mendapati baju yang dijemur tiba-tiba basah kuyup penuh lumpur, meski langit cerah tanpa hujan. Seorang anak kecil bahkan bercerita kepada ibunya bahwa ia bermain dengan kakak perempuan di halaman rumah. Saat ditanya siapa, si anak menunjuk ke arah bambu dekat sungai. Sang ibu pucat karena tahu di sana tak ada siapapun, hanya rumpun bambu yang meliuk ditiup angin. Pasar desa yang biasanya ramai kini sunyi. Pedagang buru-buru pulang sebelum senja, dan jalanan jadi sepi begitu matahari tenggelam. Desa seperti mati, hidup hanya di siang hari, sementara malamnya dikuasai rasa takut. Di rumah keluarga Sundari, ibunya semakin sering sakit. Ia yakin anaknya masih gentayangan, meminta balas dendam. Arwah Sundari tidak akan tenang sebelum kejahatan itu ditebus, katanya lirih sambil berlinang air mata. Jaka Pramana pun tak luput dari gangguan. Malam-malam ia dihantui mimpi yang sama. Sundari berjalan ke arahnya dengan pakaian putih basah, wajah pucat, dan mata sayu. "Jaka, tolong aku, jangan biarkan aku sendiri." Setiap kali ia hendak mendekat, Sundari berubah mengerikan, mata merah, mulut penuh darah, lalu menghilang meninggalkan jeritan panjang. Jaka terbangun dengan keringat dingin, hatinya remuk oleh rasa bersalah. Sementara itu, di rumah besar Wiryo, teror makin nyata. Pelayan-pelayan berhenti bekerja, tak tahan dengan suara tangisan dan bayangan yang muncul tiap malam. Wiryo mulai terisolasi, sendirian dengan rasa takutnya sendiri. Sundari tidak lagi sekadar hantu. Ia telah menjadi bayangan yang menghantui seluruh desa, mengikat semua orang dalam teror. Dan semua orang sadar, terutama Wiryo, bahwa ini baru permulaan. Jeritan malam. Malam itu, desa Wringin-Jaya kembali diguncang peristiwa yang membuat semua warga tidak bisa tidur. Angin berhembus kencang, pohon-pohon bambu bergoyang seperti akan tumbang. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar jeritan perempuan yang panjang dan memilukan. Suara itu melengking, menembus telinga, seolah keluar dari dasar bumi. Warga berhamburan keluar rumah, meski dengan wajah ketakutan. Mereka saling pandang, mencoba mencari asal suara. Ada yang mengatakan jeritan itu datang dari arah sungai, ada yang bersumpah mendengarnya dari hutan bambu. Suara itu seakan ada di mana-mana, memenuhi seluruh desa.
Seorang pemuda bernama Sarto memberanikan diri mendekat ke sungai bersama dua temannya. Mereka membawa obor, jantung mereka berdegup kencang. Saat tiba di tepi air, obor mereka padam seketika, meski tidak ada angin kencang. Gelap gulita menelan pandangan. Di kegelapan itu, mereka melihat sesuatu. Sosok perempuan berambut panjang, pakaiannya basah kuyup, berdiri di permukaan air. Wajahnya menunduk, tapi dari mulutnya keluar jeritan panjang yang sama. Suara itu begitu keras hingga membuat air bergetar. Sarto dan teman-temannya lari terbirit-birit. Esoknya, mereka sakit demam tinggi, matanya sayu seperti habis dikejar mimpi buruk. Sarto bahkan tidak bisa bicara selama beberapa hari, hanya menatap kosong dengan tubuh gemetar. Di sisi lain, Raden Wiryo juga mendengar jeritan itu dari kamarnya. Bedanya, suara yang ia dengar tidak hanya berupa teriakan. Ada bisikan di telinganya, jelas, tajam, menusuk hati. "Wiryo, waktumu sudah dekat." Wiryo jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tak ada lagi tawa sombong. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar ketakutan. Jeritan malam itu menjadi titik balik. Semua orang yakin arwah Sundari sudah tak bisa ditahan lagi. Ia menuntut balas. Kutukan Sundari. Sejak jeritan malam itu, Raden Wiryo hidup dalam teror tanpa henti. Setiap sudut rumahnya dipenuhi ketakutan. Lampu minyak yang dinyalakan pelayannya selalu pada menjelang tengah malam. Cermin-cermin memantulkan bayangan perempuan berambut panjang yang tidak ada di ruangan. Bahkan suara langkah basah sering terdengar di koridor, meninggalkan jejak lumpur yang tidak pernah bisa hilang meski sudah dibersihkan. Wiryo menjadi gila oleh rasa takut. Ia jarang tidur, matanya merah, tubuhnya kurus. Orang-orang yang dulu mengaguminya mulai menjauh. Bahkan pelayan terakhir yang tersisa pun pergi setelah melihat Sundari duduk di ayunan halaman rumah, menatap dengan mata merah bercahaya. Kutukan itu tidak berhenti di rumah Wiryo. Desa pun terkena imbasnya. Panen padi gagal, padi yang hampir menguning tiba-tiba membusuk dalam semalam. Air sungai berbau anyir seperti darah, membuat orang enggan memakainya. Seorang dukun tua berkata lirih, arwah Sundari marah. Dendamnya bukan hanya untuk Wiryo, tapi untuk seluruh desa yang membiarkan ketidakadilan terjadi. Warga mulai resah. Mereka sadar dulu mereka ikut diam, bahkan ada yang menuduh Sundari dengan fitnah. Kini mereka merasa sedang ikut menanggung kutukan. Di sisi lain, Jaka Pramana semakin sering didatangi mimpi Sundari. Namun kali ini berbeda. Dalam mimpinya, Sundari tidak hanya menangis, tapi menatap Jaka dengan mata penuh darah sambil berkata, "Jaka, bantu aku, atau aku akan menenggelamkan semua." Jaka tersentak bangun, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai yakin hanya kebenaran yang bisa menenangkan arwah Sundari. Jika tidak, dendam itu akan melahap semua tanpa terkecuali. Dan di rumah besar yang semakin sunyi, Wiryo mulai mendengar bisikan yang semakin jelas. "Wiryo, waktumu hampir tiba. Aku menunggumu di sungai." Kutukan Sundari sudah mengikatnya. Tidak ada jalan lari. Malam penebusan. Malam itu, desa Uringinjaya seolah ditelan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Bulan tertutup awan hitam, angin menderu kencang, dan pepohonan bergoyang seperti hendak roboh. Warga bersembunyi di balik pintu rumah, tak ada seorang pun berani keluar. Mereka tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang sudah lama ditunggu arwah Sundari. Di rumah besarnya, Raden Wiryo berlari-lari ketakutan.
Bayangan Sundari terus mengikuti setiap langkahnya. Cermin-cermin memantulkan sosoknya, jendela bergetar dihantam angin, dan suara tangisan perempuan menggema memenuhi dinding. Wiryo, suara itu lirih, namun menusuk ke dalam kepala. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu semakin keras. Tiba-tiba, semua pintu rumah terbuka sendiri, menghantam dinding dengan keras. Angin dingin berhembus masuk, membawa bau anyir darah. Di tengah ketakutannya, Wiryo melihat sosok itu berdiri di ambang pintu. Sundari, berpakaian putih, basah kuyup, rambut panjang menutupi wajahnya. Perlahan ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Darah menetes dari bibirnya. "Tidak, jangan dekati aku." Wiryo mundur sambil tersandung kursi. Namun, semakin ia mundur, semakin dekat Sundari melangkah. Jejak basah menempel di lantai, meninggalkan noda merah seperti bekas darah segar. Sementara itu, Jaka Pramana merasakan dorongan kuat dalam mimpinya malam itu. Ia bermimpi melihat Sundari di tepi sungai, menangis dengan wajah penuh luka. "Jaka, hanya kebenaran yang bisa membebaskanku." Jaka terbangun, lalu memberanikan diri pergi ke rumah Wiryo meski malam mencekam. Di tangannya, ia membawa pusaka peninggalan ayahnya, sebuah keris yang dipercaya mampu menyingkap kebenaran. Saat tiba di rumah Wiryo, ia mendengar jeritan panjang. Pintu rumah terbuka, dan ia melihat Wiryo terpojok di sudut ruangan, sementara sosok Sundari semakin mendekat. Keris di tangan Jaka bergetar, seolah tahu waktunya sudah tiba. Malam itu bukan sekadar teror, malam itu adalah saat penebusan, ketika rahasia harus diungkap, dan dendam Sundari harus dituntaskan. Akhir dendam. Rumah besar milik Raden Wiryo dipenuhi aura kematian malam itu. Angin berputar-putar, pintu berderak, dan bayangan Sundari semakin jelas, berdiri hanya beberapa langkah dari tubuh Wiryo yang gemetar ketakutan. "Maafkan aku, Sundari, aku tidak bermaksud." Wiryo terisak, wajahnya pucat pasi. Ia berlutut, mencoba menyembunyikan diri, namun tak ada tempat untuk lari. Sundari menatapnya dengan mata merah berkilat, suaranya lirih namun penuh kebencian. "Dosa tak bisa ditutup dengan kata maaf, Wiryo. Kau merampas hidupku, kini aku merampas jiwamu." Tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar. Jaka Pramana masuk dengan keris pusaka di tangannya. Cahaya dari api obor memantul di bilah keris, membuat ruangan berkilau samar. "Sundari!" Jaka berseru. "Aku tahu kau menuntut keadilan. Aku tahu kebenaran harus diungkap. Biarlah malam ini menjadi akhir penderitaanmu." Sundari menoleh, air mata bercampur darah menetes di wajahnya. Untuk sesaat, sosoknya tampak rapuh, gadis sederhana yang dulu ia kenal, bukan arwah penuh dendam. Jaka mengangkat keris dan menodongkannya ke arah Wiryo. "Akui dosamu. Katakan kebenaran di depan arwah yang kau hancurkan." Wiryo menangis, suaranya parau. "Ya, aku yang mempermainkan Sundari. Aku yang menodai dan membuangnya ke sungai. Aku yang membunuhnya." Begitu kata-kata itu keluar, angin berhenti seketika. Sosok Sundari menatap Wiryo dengan tajam, lalu tersenyum getir. "Pengakuanmu terlambat, Wiryo. Tapi cukup untuk menutup mataku dengan tenang." Dengan teriakan melengking, Sundari melompat ke arah Wiryo. Tubuhnya membungkus pria itu seperti kabut hitam. Wiryo menjerit histeris, matanya terbelalak, lalu tubuhnya terhuyung dan ambruk ke lantai, tidak bernyawa lagi. Setelah itu,
sosok Sundari menoleh ke arah Jaka. Tatapannya melembut. Ia berbisik lirih. "Terima kasih, kini aku bisa pergi." Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi kabut putih yang terbawa angin malam. Tangisan dan jeritannya menghilang, digantikan keheningan yang menenangkan. Sejak malam itu, teror di Desa Wringin Jaya pun berakhir. Sungai kembali jernih, pasar kembali ramai, dan warga mulai berani keluar malam. Namun, mereka tidak pernah lupa pada kisah Sundari, gadis yang dihancurkan oleh pengkhianatan, namun akhirnya menemukan keadilan lewat dendamnya. Nama Sundari hidup sebagai legenda, dan setiap kali angin malam bertiup dari arah sungai, orang-orang masih berbisik. Itulah suara Sundari, mengingatkan kita agar tidak pernah membiarkan kebenaran terkubur. Epilog, bayangan yang tak pernah padam. Meski arwah Sundari telah pergi bersama angin malam, jejak dendamnya tidak pernah benar-benar hilang. Desa Wringin Jaya kembali tenang, tetapi setiap orang menyimpan ketakutan sekaligus pelajaran. Mereka sadar, dosa yang ditutupi dengan kebohongan akan tumbuh menjadi bayangan yang terus menghantui, bahkan setelah kematian. Bagi Jaka Pramana, pengalaman itu meninggalkan luka yang tidak akan sembuh. Ia sering berdiri di tepi sungai, menatap arus yang tenang, sambil membayangkan senyum Sundari yang dulu polos. Dalam hatinya ia berjanji, tidak akan ada lagi gadis di desanya yang diperlakukan seperti Sundari. Ia menjadi saksi hidup bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Warga desa pun perlahan berubah. Mereka lebih hati-hati dalam menilai seseorang, tidak lagi mudah menuduh atau menyebar fitnah. Nama Sundari tidak lagi disebut dengan hinaan, melainkan dengan hormat, sebagai gadis yang mati dengan tragis, namun melalui arwahnya membawa pelajaran abadi. Dan hingga kini, jika malam sunyi tiba dan angin berembus dari arah sungai, orang-orang masih mendengar desau halus, seperti bisikan lembut seorang gadis. "Jangan ulangi dosamu, jangan kubur kebenaran, atau aku akan kembali."